Kembali dalam perjalanan saya kali ini dari Majuro menuju ke Tarawa. Kali ini kita akan naik Nauru Airlines dan penerbangan kurang lebih 1 jam 15 menit saja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa memang Nauru Airlines ini cukup legend dan memang untuk interiornya agak lumayan klasik. Tapi so far menyenangkan di sini dan saya dapat emergency exit of course untuk membantu saya perjalanan saya kali ini. Dan yang menyenangkan adalah dapat makan meskipun hanya 1 jam 15 menit saja. Kalau di Indo, di bawah 90 menit kayak nggak dapet. Bahkan di sini pun saya bisa pesan wine juga dan terus dikasih karena memang banyak yang bilang kalau naik Nauru Airlines itu kita bakal di splurge, kita bakal dimanjain terus supaya minum terus gitu. Dan tapi penerbangannya jujur ini lumayan shaky, tapi pemandangannya guys bagus banget di sini, iya nggak? Dan kali ini kita akan mendarat sebentar lagi di Tarawa Kiribati. Jadi bacanya adalah Kiribati bukan Kiribati. Karena untuk orang sini atau orang lokal itu tidak ada aksen TI. Mereka taunya S. Smooth ya landingnya ya. Meskipun juga maskapainya atau jenis pesawatnya ini sebenarnya yang dipakai sudah cukup lama. Tapi ternyata oke juga nih Nauru Airlines. Oke, kita tiba di terminal kedatangan. Sebenarnya bandaranya kecil, simple, tapi menyenangkan. Seperti tipikal beberapa negara yang ada di Pasifik. Oke, ini waktunya kita mendarat dan keluar dari pesawat untuk imigrasi terlebih dahulu. Untuk Indonesia, bebas visa, tenang aja. Tapi kita wajib mengisi 2 kartu kedatangan. Oke, saya selesai imigrasi dan sudah dijemput oleh owner hotel saya atau penginapan saya. Oke, di sini semua orang kenal satu sama lain ya karena memang deket. Itu adalah keponakannya katanya. Di sini sebutannya Mauri gitu atau halo. Yeah, that's my friend. Halo, kembali lagi bersama dengan Marvin. Kali ini sampai di Kiribati, tepatnya di Tarawa. Oke, kembali dalam kamar saya yang sangat tradisional ini. Tapi pengalaman yang bagus guys, lumayan dingin ya. Jadi saya sih nggak expect akan sedingin ini. Saya kira akan panas, tapi it's fine, menyenangkan gitu. Oke, intinya begini. Tapi pada waktu awal memang saya cukup shock pada waktu masuk ke hotel ini karena nggak ada AC dan kesalahan saya adalah saya nggak memastikan pada waktu booking awal apakah ada AC atau enggak. Jadi ketika kalian akan booking ke negara-negara di Pasifik, pastikan kalian membaca deskripsi dengan benar atau kalian tanya di email dengan sangat detail. It's fine, mungkin tambah seperti ribet tapi demi convenient kita nggak apa-apa, tanya aja apakah ada AC atau kipas angin gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan coba untuk tidur di sini. Kalau misalkan nggak bisa, ya mungkin besok saya akan cari penginapan lain karena kebetulan saya belum bayar full di sini. So it's fine. Oke, dan gini, poin plus-plusnya adalah di sini ruangannya luas. Saya punya the whole living room buat saya sendiri, which is good. Terus kemudian kedua, keluarganya baik banget. Jadi dari awal saya dijemput dari airport itu gratis. Saya tadi diantarkan buat makan bersama teman-teman di satu hotel Utsi Rere, iya di hotel sana. Dan saya juga penasaran pengen tanya di sana kamar. Saya diantar ke sana gratis sama yang punya rumah, kan dibilang, oh iya saya kenal, so, yuk diantarin aja, takutnya kamu nyasar gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus dia bilang, yaudah nanti pulangnya kan udah hafal jalan kan, nggak apa-apa pulang sendiri. Terus saya bilang, yaudah nggak apa-apa, aman. Tuh juga deket banget guys, jalan cuma 5 menit, cuma 5 menit, cuma lurus aja dan di sini aman gitu. Tadi saya pas lagi ngobrol-ngobrol selesai makan sama teman-teman, tahu-tahu ada yang nyari saya, any Marvin here, Marvin? Terus saya kayak, iya saya. Terus dibilang, oh iya ini nanti yang jemput kamu, santai aja di sini. Kayak buset, kita semua termasuk teman-teman saya kaget. Dia bilang kayak, hah, wow, you like Cinderella man, kamu kayak Cinderella gitu dijemput tengah malam. Kayak wow, nggak tengah malam sih, jam 9 malam anyway. Tapi saya kaget dengan service mereka dan hospitality-nya yang wow. Jadi yaudah, ini saya mau istirahat dulu, saya sekali mau editing beberapa video buat besok. Sebalik saya coba untuk tidur, kok menyenyak dan saya bisa tidur. Terus kemudian saya akan lanjut sampai selesai trip ini di Kiribati. Kalau enggak ya we'll see. Dan besok saya akan jalan sama teman-teman buat ke pulau buat diving. And let's hope for the best buat besok. So I'll see you guys tomorrow buat perjalanan menuju ke atol di Kiribati. See you.
A very good morning dari saya yang dapat free breakfast dan juga kopi guys. Wah, the best ini Dreamers. Fake, saya mau lanjut di sini terus deh. Selamat pagi dari Tarawa. Ini hotel saya. Dreamers. Saya cukup kaget kalau saya bisa bisa tidur tanpa AC ternyata. Iyalah, meskipun panas. Kalau dingin mah biasa bisa. Tapi panas ternyata bisa juga, dan ternyata nggak terlalu panas juga sih semalam, lumayan, jadi bisa tidur dengan nyenyak. Oke, saya mau jalan ke Ambo Causeway, ini dekat banget dari hotel saya. Mau ketemu sama yang lain buat naik kapal menuju ke lokasi. Tapi katanya agak telat, so yaudah nggak apa-apa, we'll see deh. Halo teman-teman, ini adalah jalanan di Tarawa Kiribati, jadi ada beberapa lokasi. Nah, di Tarawa ini memang jalanannya kurang lebih seperti ini, karena memang mereka itu hanya satu jalan lurus saja. Nah, saya lagi mau nunggu teman-teman saya di checkpoint, di mana meeting point atau checkpoint itu kita akan menuju ke Northern Tarawa, atau sisi utara dari Tarawa. Baiklah, kita belajar geografi dulu teman-teman. Jadi, rute kali ini kita akan menuju ke bagian utara Tarawa. Jadi dibagi beberapa sisi di sini, kita akan menuju ke utara. Nah, tapi tahukah kalian mengenai Kiribati sendiri? Kalian pasti pernah mendengar adanya Pulau Christmas atau Christmas Island. Itu yang disebut dengan Kirimas. Di Kirimas, kita beda 7 jam dari WIB. Dan di sini terkenal sebagai titik untuk melihat sunrise atau matahari terbit paling pertama di bumi. Kalau mau ke sini, kita bisa naik pesawat kurang lebih durasinya 3 jam dari Tarawa. Dan mari kita lanjut perjalanan menuju ke bagian utara Tarawa. Kapal sudah datang, mari let's go. Oh yeah. I'm good. Hello, morning. Oh, we sit like that? Sampai di salah satu sebutan bahasa Indonesia apa? Pulau Pasir. Yap. Dari sini kita berhenti sebentar. Sebelum nanti kita akan menuju ke sisi bagian utara di Tarawa. Ya bagus pantainya. Inilah sisi bagian utara Tarawa, North Tarawa. Kita disambut dengan air yang sangat jernih, warnanya sangat muda, dan kita mau ke dalam dulu untuk ikutin opening ceremony. Ceritanya seperti itu, kayak welcoming ceremony buat kita agar diberkati begitu sampai dalam. Suasana yang sangat berbeda dibandingkan bagian selatan Tarawa. Di sini terasa lebih adem dan juga tentram. Karena memang ada suku asli di bagian utara Tarawa ini yang memang tinggal di sini dan mengonsumsi buah pandanus seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan ini adalah sajian siang kami yang disediakan oleh masyarakat lokal. Enak-enak di sini hasil tangkapan semua ikan ataupun juga seperti ya udang atau lobster ini ya, lumayan besar, dan juga ada chips yang terbuat dari sukun. Enak-enak semua ini. Dan setelah makan, kami semua diajak untuk berkeliling di bagian utara Tarawa, di mana dijelaskan bahwa dulunya di sini pusat pemerintahan kerajaan lokal di sini. Dan bagian utara Tarawa ini masih mempertahankan kebudayaan dan berbanding terbalik dengan yang ada di selatan. Lagi keliling di North Tarawa. Rumah-rumah rata-rata masih sangat tradisional. Meskipun demikian, listrik sudah tersedia, meskipun masih terbatas. Suasana ini pun sangat berbanding terbalik dengan ada di bagian selatan Tarawa atau South Tarawa. Dan kami diajak untuk bertemu dengan kepala suku yang ada di sini. Dan hanya keturunan tertentu saja di sini yang diperbolehkan menjadi kepala suku untuk menyambut para wisatawan yang tiba di bagian utara Tarawa. Pohon tempat kami berdiri ini adalah pohon legendaris dari zaman dulu. Dan sebelum kami menjelajah lebih lanjut ataupun pulang, kami diminta untuk melakukan ritual selamat datang dengan memberikan tembakau yang ditutup dalam giant shell atau kerang raksasa di sana. Dan hanya beberapa orang saja yang boleh melangkah di sini karena itu dulunya adalah tempat kuburan. Menariknya di sini sistem barter masih terasa, yakni dengan menukar kelapa dengan uang. Penduduk di sini sangat ramah dan mereka sangat terbuka terhadap turis karena memang sangat terbatas sekali turis yang tiba ataupun datang di sini.
Mirip seperti Tuvalu, mereka main bingo alias judi. Careful guys. Kebanyakan adalah lansia dan juga ibu-ibu yang bermain bingo di gedung-gedung ataupun juga tempat perkumpulan. Cukup sedih sih melihat pemandangan ini, namun ya bagaimana lagi ya. Apa kabar pemirsa semua? Sudah bertambah gelap ya, karena tadi habis snorkeling dan juga tadi visit di bagian utara Tarawa. Kita sekarang ada di South Tarawa atau di bagian selatan Tarawa. Capek banget, tapi senang karena hari ini full pack tadi, meskipun naik kapal total perjalanan bisa sampai 6 jam teman-teman. Tapi happy bisa melihat sisi lain dari Kiribati ini sendiri. Oke, ini saya mau istirahat dan sekaligus mau edit sedikit buat vlog selanjutnya. Dan ya, saya itu mau istirahat karena besok saya mau coba buat olahraga. Saya mau ke museum, mau ke mallnya sebelum pindah negara lagi. So, see you guys. Bye-bye. Selamat pagi lagi dari Dreamers. Ini adalah penginapan saya. Ada rumah lokal sebenarnya yang disulap menjadi penginapan. Hanya ada 3 kamar yang ada di sini. Pantesan ya, dapatnya juga susah. Tapi di sini semua orang menggunakan mobil kebanyakan, jalan-jalan. Nah, kali ini saya mau jalan untuk menuju ke pusat kota. Untuk ya lihat ada kafe barangkali, ada gym juga barangkali. Marilah kita berjalan untuk menggunakan transportasi lokal. Nah, kebetulan di depan penginapan saya adalah pengkolan tempat nunggu angkot alias kendaraan umum. Pas banget di sini, nunggunya juga nggak lama, ada banyak sekali dan let's go. Kita lihat pengalaman saya naik angkot di Kiribati. Jadi saya mau coba naik kendaraan umumnya kayak angkot. Ya kayak angkot sih, gede. Ini jogi-jogi sebenarnya, karena ya memang interiornya tidak terlalu bagus ya, dan di sini bayarnya 1,5 sampai 2 Australian dollar tergantung kita punya destinasi. Kebetulan saya dekat aja di 1,5 dolar. Jauh dekat 1,5 dolar. Let's go. Udah Bakery and Cafe. Look at that. Saya mau ke tempat Tobaroy dulu deh, sebelum ke sana nyobain. Menarik. Ini adalah gambaran jalanan utama di Kiribati. Betul, jalanan utama karena jalanan cuma hanya ada satu jalan gede atau jalan utama di sini dari ujung ke ujung. Tapi yang jadi concern adalah panasnya Duilah. Itu Chatterbox Cafe, itu kafenya. Itu kantor travel dan kayaknya ada tempat fitness. Saya nggak tahu. Saya mau coba deh cek. Okay, thank you. Marvin? Marvin, yes. The door right. Do you have any Wi-Fi here? The Wi-Fi? Yeah, you know? $2 for 1 hour. For 1 hour. Okay. Sure. I can Thank put you. Sure. Yep. So the door is over there. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Menarik ya, tapi memang ada beberapa alat yang sudah lumayan keratan atau kurang maintenance. Tapi oke lah untuk mengobati rasa kangen saya olahraga setelah beberapa hari ini nggak olahraga sama sekali. Again, aksesnya adalah 5 Australian dollar kalau di Kiribati. Saya mau coba latihan dulu sebelum saya nantinya akan ngopi. Guys, ini kayaknya satu-satunya gym yang akhirnya saya ngopi setelah nge-gym. Ini kafenya Chatterbox lumayan. Harga kopi ya 7 Australian dollar. Lumayan mahal ya sebenarnya kalau dihitung-hitung sekitar ya hampir 80 ribuan lah. Selesai kopi, saya mau keluar. Ini kebetulan di belakang juga pemandangan kayak gini. Jadi
yang paling tercelah di mana-mana bagus. Wih, topinya bagus ya. Kalau ada orang bilang ada Fiji time alias waktu yang sangat santai bagi orang-orang, mungkin ada juga istilah Kiribati time, lebih nyantai lagi orang-orangnya. Ini adalah TU Manibong, adalah museum nasional dari Kiribati. Masuk ke sini gratis, kita bisa melihat berbagai macam peninggalan kebudayaan zaman dahulu. Tempatnya tidak terlalu besar, menarik, banyak dokumentasi, banyak sekali sejarah yang ditulis ataupun juga ditempelkan dari foto-foto zaman dulu atau dalam bentuk perangko. Dan informasi di sini tertuliskan dengan bahasa lokal ataupun bahasa Inggris, jadi dapat mudah kita pahami ya. Dan ada juga staf di sini yang bersedia untuk menemani kita menjelaskan sejarah yang ada di sini dari zaman dulu. Museumnya di sini free, kita nggak ditarik biaya masuk. Ada beberapa ruangan, kalian bisa masuk dan melihat-lihat museum di Tarawa ini. Let's go. Yang menarik adalah busana perang mereka zaman dulu untuk orang Kiribati lama ikan itu menggunakan rangkanya untuk topi dan juga fiber kelapa sebagai armornya. Dan untuk kapal-kapal ini semua kayunya terbuat dari kayu pohon sukun. Termasuk juga kayu yang digunakan untuk rangka membuat rumah pada zaman dulu. Dan masih digunakan saat ini di beberapa tempat-tempat seperti bagian utara Tarawa. Mereka masih memaksimalkan penggunaan dari pohon sukun, termasuk daunnya dan juga buahnya untuk dimakan. Dan ini pun juga digunakan sebagai bentuk mereka membuat senjata ataupun juga perlengkapan ibadah. Untuk kalian penyuka perangko atau filateli, di sini banyak sekali koleksi-koleksi yang mereka tampilkan dari zaman dahulu. Namun sayang tidak jual ya teman-teman, tapi untuk dipamerkan karena sudah sejak zaman dulu penjajahan tentara-tentara zaman dulu. Tidak banyak yang bisa kita saksikan di sana, untuk itu mari kita bergeser lagi menuju ke mall atau dikatakan sebagai super mall orang Kiribati. Jadi ini adalah pusat perbelanjaan katanya terbesar yang ada di Kiribati oleh orang lokal. Saya mau coba tunggu angkot lagi untuk menuju ke bagian Bairiki. Memang sangat berwarna-warni ya untuk negara ini. Saya pribadi melihatnya cukup kaget. Oke, di sebelah super mall itu ada restoran namanya Ocean Family. Ini katanya restoran paling bagus. Saya coba masuk deh, ini adalah Chinese food dan saya udah lama nggak makan Chinese. So let's go, saya mau makan dulu tapi sorry nggak bisa saya rekam. Dan di sebelahnya adalah super mall. Meskipun disebut super mall, tapi sebenarnya lebih mirip dengan supermarket. Dan yang menarik adalah di sini segala macam hal dijual, termasuk pakaian, mainan anak-anak, perlengkapan lain untuk onderdil mesin dan lain-lain. Pakaian pun juga ada, tapi bagi saya ini agak kurang ya, karena saya sudah menemukan beberapa di tempat lain. Terus juga yang menarik ada produk-produk yang sebagian besar diimpor dari Australia, dari Jepang, dan juga dari Malaysia. Dan bahkan ada juga produk Indonesia yang masuk ke sini, seperti hand body ataupun juga produk lainnya. Seru, tadi diajak jalan-jalan sampai ke Petsio. Ya, diajak jalan-jalan sama ini, owner di sini guest house-nya. Jadi saya bisa ngeliat kehidupan di sini asli seperti apa. Interaksi juga sama orang lokal. Kayaknya menurut saya ini udah cukup deh untuk melihat dan mengenal Kiribati ini secara lengkap. So, yes. Cannot wait buat sampai di negara Mikronesia selanjutnya yang bisa dikatakan pelengkap Mikronesia perjalanan kali ini. Oke, saya mau siap-siap dulu buat dinner. See you. Oh ya, saya belum tunjukin kepada kalian kamar saya di sini ya. Jadi ada bagian living room dan juga 2 bed. Sebenarnya bisa jadi buat 3 orang. Jadi living roomnya biasa gunakan untuk istirahat ataupun juga di kamar utama yang ada di sini. Voila. Waktunya saya berpisah dari negara ini dan pergi untuk menuju ke negara berikutnya, ke bandara. Orang-orang yang sangat ramah ini memberikan kesan tersendiri untuk saya akan negara Kiribati. Seperti biasa saya naik Nauru Airlines, kali ini perjalanan dari Kiribati menuju ke Nauru kurang lebih 1,5 jam. Secara interior ini jauh lebih baru dibandingkan penerbangan sebelumnya dari Manjuro menuju Kiribati, namun kali ini jauh lebih baik. Baiklah dan sampai jumpa dalam penerbangan saya selanjutnya menuju ke Nauru. See you!